Bu Esti, sebelum kita melakukan coaching itu sebagai tahap pra-supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke panjenengan seperti itu. Iya Bu. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada pagi hari ini, gitu ya. Bagi Bu, pada coaching hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan kepada coaching, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Lalu bagaimana coaching nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya seperti itu, Dan jangan lupa nanti ada beberapa prinsip coaching yang panjenengan harus perhatikan, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Mi. Nah, sebelum dimulai ini ada pertanyaan Bu, yaitu baik. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang panjenengan ingin kembangkan pada coaching hari ini? Jadi sebelum saya nanti melakukan coaching itu ada beberapa kompetensi pun yang akan saya kembangkan. Yang pertama tentunya adalah kehadiran penuh. Jadi antara coach dan coachee benar-benar hadir di situ. Kemudian yang kedua nanti saya akan mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga mungkin nanti pertanyaan yang saya ajukan itu merupakan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu Esti, kompetensi mana yang secara spesifik ingin panjenengan observasi nanti? Jadi mungkin nanti kompetensi yang spesifik nih yang akan saya inginkan diobservasi itu adalah bagaimana saya nanti menjadi mendengarkan dengan aktif, kemudian tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekarang pertanyaan terakhir ini Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini apa? Tentunya yang saya inginkan adalah bahwa nanti coaching itu mungkin bisa menemukan solusi sendiri ya Bu dari permasalahannya itu Bu. Ya Bu, demikian untuk pra-supervisi kali ini. Monggo panjenengan nanti melakukan coaching terhadap coach. Bu, baik. Bu Dini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi kok sepertinya ada hal-hal yang mungkin dipikirkan seperti itu Bu Dini. Ya pasti, makanya kan saya kemari. Ini mengganggu nggak ini waktunya pasti? Enggak, insya Allah ini longgar. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini mau sharing. Oh iya, baik. Makanya mau membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu. Ya. Jadi tujuan dari Bu Dini ingin bertemu dengan saya itu mungkin ada hal-hal yang disampaikan ya Bu. Iya, betul sekali. Mungkin kalau boleh tahu Bu Dini mungkin apa sih hal itu dan mungkin tujuan dari Bu Dini sendiri apa? Jadi ini kan saya berestian sudah pengalaman ini menangani anak-anak di kelas 1. Nah di kelas saya mungkin sudah lihat sendiri ada anak yang sampai saat ini tuh belum lancar membaca. Padahal ini kan sudah mau berakhir semester 1 ya. Ini kan tentunya kan menjadi menjadi hal yang menjadi pemikiran saya, ini bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi nanti setelah saya sharing dengan Bu Esti, harapannya saya itu bisa terus mungkin dapat ide atau dapat pencerahan atau saya menemukan apa itu untuk nanti bisa membantu permasalahan saya ini. Jadi tadi ini Ibu ada anak yang memang sampai menjelang mau akhir semester ini masih belum lancar gitu ya membaca. Baik. Mungkin dari Bu Dini sendiri apakah mungkin ada beberapa atau mungkin Bu Dini sendiri
perso mungkin ada peluang atau mungkin kemungkinan yang bisa Bu Dini ambil Ya. Bu Dini. Jadi kan memang ini agak berbeda ya dengan Iya. mungkin anak-anak yang sebelum-sebelumnya kan memang pasti ada kelas 1 yang belum Iya, bisa baca. iya. Jadi ini memang ada hal yang mengakibatkan dia itu sepertinya masih sulit gitu untuk membedakan huruf. Jadi memang itu dulu yang harus dikejar, karena selama ini ketika menghadapi anak yang belum bisa baca kan kita sudah mengenalkan suku kata apa itu, terus anak-anak kan juga sudah tahu. Nah ini sepertinya memang langkahnya memang harus sepertinya mungkin ini dulu ya, benar-benar mempersiapkan anak ini secara psikis siap untuk belajar fokus membaca gitu. Jadi ini tetap ada peluang-peluang itu ya Bu Dini ya. Jadi kesiapan anak tadi saya bisa kesiapan anak, kemudian dari sisi psikisnya mungkin itu tadi. Baik Bu Dini, kemudian kalau tadi mungkin Bu Dini sudah menjelaskan nanti terkait dengan kesiapan dan sebagainya, mungkin pengenalan huruf, kemudian suku kata, kemudian yang menjadi tolok ukur atau ukuran keberhasilan menurut Bu Dini sendiri setelah mungkin Bu Dini membaca peluang-peluang itu mungkin apa Bu? Ukuran keberhasilannya yang pertama kan anak lebih tahu dulu untuk dulu suku kata. Akhirnya kan memang dia bisa membaca. Tapi minimal diawali dari mengenal huruf, kemudian suku kata tadi Bu Dini. Baik, mungkin ini yang terakhir yang bisa saya tanyakan kepada penjenengan tadi. Penjenengan sudah bisa mengungkapkan mungkin peluang-peluang yang akan panjenengan ambil, kemudian ukuran keberhasilannya. Nah, kemungkinan kalau itu sudah panjenengan lakukan, kemudian bagaimana kemudian untuk tindak lanjutnya Bu Dini untuk terkait dengan tadi anak-anak yang memang kesulitan dalam ini membaca. Ya, tindak lanjutnya tentunya supaya lebih lancar lagi membacanya, terus juga bisa memahami juga apa yang dia baca seperti itu. Minimal membaca kalimat-kalimat sederhana gitu ya Bu Dini. Baik Bu Dini, secara tidak langsung kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, panjenengan sudah cerita banyak, bahkan panjenengan sudah juga bisa menemukan solusi dari permasalahan ini tadi. Semoga nanti Bu Dini kedepannya semakin semangat dan rencana-rencana itu berjalan dengan baik nanti ya Bu Dini. Tetap semangat. Terima kasih Bu Dini. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Umi. Selamat siang Bu. Ya, alhamdulillah tadi sudah coaching sama coachingnya sudah itu. Jadi bagaimana tadi hasilnya coaching tadi, apa sudah berjalan lancar Bu menurut panjenengan? Alhamdulillah Bu Umi, jadi tadi saya melakukan coaching berjalan dengan lancar. Kami mengobrol dengan ngobrol banyak dengan Bu Dini sebagai coaching. Ya Bu Esti, tadi kan sebelum kita ketemu lagi ini kan ada pra supervisi tadi. Saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian tersebut yang ingin Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Jadi pada prinsipnya tadi saya sudah melakukan dengan pendekatan tirta ya. Jadi saya juga menyampaikan maksud dan tujuan dari coaching yang saya lakukan tadi. Kemudian saya mengidentifikasikan masalah dan nanti tadi Bu Dini juga sudah mengungkapkannya. Kemudian bagaimana saya kemudian juga menanyakan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga meminta kepada coach untuk bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan tindakannya seperti itu. Bu, menurut saya tadi sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching hari ini bagus, baik sekali. Terima kasih. Sesuai dengan alur tirta yang sudah ada, ya, dimana Ibu tadi sudah menanyakan
tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksinya bagaimana, dan pertanggungjawaban dari beliau melakukan apa yang beliau inginkan seperti itu. Dan panjenengan sudah menanyakan sesuatu yang berbobot sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dan dari permasalahan beliau. Jadi selain itu ibu juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Umi. Sebelum berakhir pertemuan kita, ada satu pertanyaan lagi nih Bu Esti. Kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang panjenengan lakukan ini? Jadi sebenarnya saya ini ingin mengembangkan kompetensi ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya, sehingga saya itu bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Jadi sehingga nanti coaching itu akan mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahannya itu. Bagus Bu, luar biasa. Tadi saya lihat Bu Esti juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sebenarnya, karena saya lihat tadi coachingnya sudah bisa menyampaikan masalah dan coachingnya sudah mampu menemukan solusi sendiri. Nah, luar biasa. Ibu ingin lebih menggali lagi apa yang ada dalam diri panjenengan gitu. Baik Bu Esti, semoga nanti kedepannya panjenengan bisa lebih baik, bisa lebih mahir lagi. Amin. Terima kasih. Saya menemukan hari ini pertemuannya. Terima kasih. Semoga membawa manfaat bagi kita. Amin.